Tabrakan kereta di Bekasi 14 meninggal dunia. Presiden Prabowo jenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi. Pemukim Israel serang pemukiman Palestina di tepi barat. Distribusi konsumsi jemaah haji higienis dan juga sehat. Jelang El Clasico, klien Mbappe cedera hamstring. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Jumlah korban tewas dalam insiden tabrakan kereta api di jarak jauh Argo Bromo dengan komuter lain atau KRL di stasiun Bekasi Timur terus bertambah. Dirut PT KAI Bobi Rashidi menyebut total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 14 orang, sementara 84 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Sebanyak 14 korban penumpang KRL di gerbong wanita yang meninggal dunia telah dievakuasi dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses identifikasi terhadap korban dilakukan secara cermat untuk memastikan identitas dapat segera diketahui oleh pihak keluarga. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, menyampaikan seluruh korban dalam insiden tabrakan tersebut telah mendapatkan penanganan maksimal. Sementara untuk korban luka telah dirujuk dan mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi dan sekitarnya, di antaranya RSUD Bekasi, RS Bela Bekasi, RS Primaya, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Jadi jumlah korban itu adalah 14 orang jiwa meninggal dunia, ada 84 yang luka-luka, di mana 84 yang luka-luka ini itu sebagian besar masih dirawat di 8 rumah sakit. 8 rumah sakit tentunya kami, Pak Menteri, kemudian kami di KAI itu memberikan yang terbaik agar korban yang luka-luka ini segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian dan juga pertolongan hari kedua terhadap korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur terus berlangsung sampai dengan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa 28 April 2026. Personil Basarnas bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 85 korban maksud kami dan 7 orang penumpang meninggal dunia. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan unsur terkait melakukan evakuasi secara intensif terhadap korban kecelakaan kereta api Argo Bromo dengan KRL di stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Sejak dini hari, Selasa 28 April 2026, proses evakuasi menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pukul 2.42 WIB, tim SAR berhasil mengevakuasi 1 korban dalam kondisi meninggal dunia yang belum teridentifikasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya pada pukul 4.17 WIB, 1 korban selamat atas nama Nurul, 26 tahun berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RSUD Kota Bekasi karena mengalami luka. Proses evakuasi terus berlanjut dan berdasarkan data sementara tim Basarnas, sampai dengan pukul 7.30 WIB, jumlah korban tercatat sebanyak 92 orang, dengan rincian 85 korban selamat dalam perawatan di rumah sakit dan dibawa pulang karena hanya mengalami luka ringan, serta 7 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi ke RS Bela Bekasi, RS Bakti Kartini, RS Hermina Bekasi, RS Mitra Keluarga Bekasi Barat, RS Mitra Keluarga Bekasi Timur, RS Mitra Plumbon, RS Primaya Bekasi, RS Siloam Bekasi Timur, RS Siloam Cikarang, serta RS Polri Kramat Jati.
Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menyampaikan, operasi SAR masih terus difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih berada di dalam rangkaian kereta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia memastikan proses evakuasi kereta api Argo Bromo Anggrek yang juga terlibat kecelakaan di stasiun Bekasi Timur telah selesai 100%. Dirut PT KAI Bobi Rashidi juga menyebutkan operasional layanan komuter lain masih dibatasi sementara dengan perjalanan hanya sampai stasiun Bekasi. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyampaikan evakuasi terhadap rangkaian kereta telah mencapai 100%. Bobi menjelaskan lokomotif KA Argo Bromo Anggrek yang sebelumnya menabrak rangkaian KRL kini telah berhasil dipisahkan dari gerbong terakhir atau gerbong wanita KRL yang terdampak. Sementara untuk jalur hilir, Bobi menjelaskan telah dibuka kembali dan sudah dapat beroperasi secara normal sejak malam hari. Namun demikian untuk sementara waktu, layanan komuter lain atau KRL masih dibatasi. Dari kami evakuasi dari kereta Argo Anggrek sudah kami bisa lakukan 100%. Sekarang kalau dilihat juga lokomotifnya sudah lepas dari rangkaian terakhir KRL yang terdampak. Dan jalur hilirnya juga dari tadi malam juga sudah kita buka dan bisa beroperasi normal. Walaupun untuk sementara waktu sampai waktu yang kami akan tentukan, yang akan ditentukan lagi, komuter lain atau KRL akan ditutup dulu dan stasiun terakhir, layanan terakhir adalah stasiun Bekasi. Selain itu, Dirut PT Kereta Api Indonesia juga menyampaikan telah menyiapkan posko tanggap darurat bagi korban dan keluarga pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Saat ini posko tanggap darurat telah disediakan di stasiun Bekasi Timur dan Gambir selama 14 hari. Serta keluarga korban juga dapat menghubungi melalui layanan call center 121. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi serta layanan terkait korban insiden tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI mengumumkan bahwa untuk sementara waktu stasiun Bekasi Timur tidak melayani aktivitas naik dan turun penumpang. Kebijakan ini juga diberlakukan setelah adanya insiden operasional di wilayah stasiun Bekasi Timur, daerah operasional 1 Jakarta. Penutupan sementara layanan di stasiun Bekasi Timur. Ini merupakan dampak dari gangguan operasional yang terjadi di daerah operasi 1 Jakarta. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penanganan di lokasi kejadian guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. KAI juga mengimbau para pengguna jasa kereta api, khususnya KRL, untuk sementara waktu menggunakan layanan melalui stasiun Bekasi. Sementara itu, operasional perjalanan kereta menuju lintas Bekasi masih mengalami penyesuaian seiring proses penanganan yang berlangsung. Kami umumkan juga sampai waktu nanti kita tentukan, stasiun Bekasi Timur ini akan kita tutup sementara untuk komuter lain, sehingga nanti layanan itu akan hanya sampai di Bekasi. Oke, demikian update. Lebih lanjut, KAI menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat pemulihan layanan. Informasi terbaru juga akan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi KAI. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, stasiun Gambir Jakarta Pusat alami penundaan keberangkatan buntut kecelakaan kereta di Bekasi Timur Senin malam. Pihak KAI juga memastikan ada 5 jadwal keberangkatan yang dibatalkan melalui stasiun Gambir, sementara keberangkatan lainnya masih menunggu kepastian dari PT KAI. Ya pemirsa, memang beginilah kondisi dari stasiun Gambir yang berada di Jakarta Pusat, di mana memang keberangkatan dari stasiun ini mengalami ada yang delay, kemudian juga ada yang mengalami kendala seperti refund, di mana memang dari KAI sendiri ini memang menerapkan kebijakan refund bagi para masyarakat ataupun para calon penumpang yang hendak berangkat dari ataupun menuju ke arah dari Gambir Jakarta Pusat sendiri. Kalau memang dari gambar kami dapat menggambarkan di mana memang untuk situasi yang ada di stasiun Gambir ini sejak tadi malam, tepatnya sejak tanggal 27 April pasca dari kecelakaan kereta KRL dan juga kereta api yang ada di stasiun Bekasi Timur ini memang mengalami penumpukan yang cukup signifikan begitu. Karena kalau bisa melihat
terkait dengan data yang kami himpun, untuk total ada sekitar 5 stasiun ataupun 5 kereta api yang mengalami keberangkatan ataupun penundaan yang berasal dari stasiun kereta dari Gambir sendiri, pemirsa. Saya coba menggambarkan seperti situasi yang ada di stasiun Gambir ini, dan saya coba akan membawa Anda melihat bagaimana isi dari masyarakat ataupun penumpang yang menggunakan dari stasiun Gambir Jakarta Pusat sendiri terkait dengan apa masalah mereka dan juga apa kendala yang mereka lalui di stasiun dari Gambir sendiri ini untuk mencoba ataupun untuk melangsungkan perjalanan ke arah dari destinasi-destinasi yang mereka tuju sendiri. Salah satunya kita akan mencoba untuk mengajak ngobrol ataupun mencoba mengajak berkomunikasi dengan salah satu penumpang yang ada di sini. Hai Mas, mungkin boleh Mas, namanya siapa Mas? Saudi. Mas Saudi. Ya. Mas, ini kalau boleh tahu mengalami keberangkatannya penundaan atau refund Mas? Saya delay, kebetulan harusnya kereta berangkat setengah 10. Oke. Tapi baru sampai tadi kereta jam setengah 2. Oke, kalau betul ini kan mengalami delay begitu. Mas berarti berangkat dari rumah memang setengah 7 pagi atau memang sudah ada himbauan dari KAI sendiri? Sebelum sih nggak tahu, baru tahu pas sudah sampai sini tadi malam. Gitu. Sejauh ini terkait dengan delay, berarti Mas nunggunya itu apakah ada kompensasi atau tindak lanjut tertentu dari KAI sendiri mungkin Mas? Untuk sampai saat ini sih belum ada kompensasi apapun, mineral atau makanan belum sih. Oke. Berarti sejauh ini masih menunggu kepastian nantinya berangkat dari jam berapa begitu? Benar. Iya, sampai saat ini pun belum tahu, belum langsung jalan kan keretanya. Oke. Yang udah-udah tadi juga kebanyakan keretanya udah stay tapi berangkatnya bisa sejam ke depan lagi. Jadi masih nunggu lagi kemungkinan. Kenapa tidak memilih refund aja Mas, kayak menghitung ganti hari? Karena kan dari KAI sendiri bilang bakal refund 100% begitu. Karena memang udah sampai sini sih Mas, dan baru tahu ternyata delay-nya tuh separah ini di sini juga. Oke. Kita nggak nyangka bahwa delay itu bakal selama ini, bakal sampai berjam-jam gitu. Oke. Berarti nanti bakal rencana nunggu sampai malam sekalipun? Iya, kayak sih mau nggak mau ya udah naik ya udah. Berarti ini ke arah mana Mas? Ke arah Jogja. Ke arah Jogja. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Iya. Silakan kembali beraktivitas. Dan juga pemirsa, memang tadi kalau kita mendengar salah satu keluhan ataupun salah satu penumpang yang hendak berangkat menuju ke arah Jogja sendiri memang mengatakan tidak ada data lebih lanjut ataupun tidak ada kompensasi yang diberikan oleh KAI sendiri seperti pemberian cemilan ataupun makanan, namun memang dari mereka tidak memilih untuk tetap stay ataupun tetap berada di stasiun Gambir Jakarta Pusat selagi menanti kepastian dari keberangkatan yang nantinya akan berangkat dari stasiun Gambir menuju ke arah Jogja sendiri. Tak hanya itu saja, memang dari sejumlah masyarakat seperti yang sedang Anda saksikan di belakang kami ini, para penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir ini memang masih menunggu kepastian dari keberangkatan dari stasiun Gambir ke arah yang akan dituju, karena memang penundaan ataupun keberangkatan yang tidak dilanjutkan ini imbas dari penggunaan lintas yang melalui dari lintasan Bekasi Timur yang saat ini sedang dilakukan proses evakuasi lebih lanjut. Meskipun demikian, ada sejumlah keberangkatan dari kereta yang tidak melewati dari lintasan Bekasi Timur. Artinya, lintasan yang tidak melalui Bekasi Timur dapat dilalui ataupun berangkat dari stasiun Gambir ke sejumlah titik yang ada di Pulau Jawa sendiri. Dan dari stasiun Gambir, Max Montedio Malam Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan calon penumpang kereta api di stasiun Gambir Jakarta Pusat memilih membatalkan perjalanan mereka. Pembatalan merupakan imbas dari insiden kecelakaan yang juga melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Antrean panjang calon penumpang kereta api terlihat mulai memadati loket pengembalian tiket atau refund di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. Banyak dari mereka yang memilih membatalkan perjalanan menyusul dibatalkannya sejumlah jadwal keberangkatan sejak Senin malam. Hal ini merupakan dampak dari kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain di area stasiun Bekasi Timur. Meski sebagian penumpang memilih menggunakan transportasi alternatif demi mengejar waktu, tidak sedikit penumpang juga yang tetap memilih menunggu ketidakpastian jadwal dan kembali melakukan pemesanan tiket secara langsung atau go show. Saya mau ke Jogja, harusnya tadi malam karena dibatalkan, terus hari ini saya ngurus refund, sekalian beli tiket lagi ya untuk berangkat. Kalau nggak refund
refund ya gimana ya kan ya harus refund. Mau refund hari ini. Kenapa Bang mau refund Bang? Keretanya telat kan, sampai kan harusnya berangkat jam 9:30, cuman sampai sekarang belum ada kereta. Rencana mau berangkat kapan? Hari ini jam 9:30. 9:10, refundnya kemarin berarti? Hari ini. Hari ini? Hari ini, pemberangkatan hari ini. Tadi kan 9:10, cuman keretanya belum ada sampai sekarang. Jadi mau refund hari apa Bang? Mau refund, mau berangkat jadi hari apa? Jadinya mau di reschedule ke besok. Oh besok. Tujuan mau kemana? Ke Kroyak, Cilacap. Oh Cilacap. Karena berangkat kapan Pak? Sebenarnya tadi malam kita ada taksaka 21.20, kita refund sampai setengah 1 itu belum clear. Jadi ini sekaligus refund, kita langsung go-show aja ketersediaan tiket yang mana, karena tadi pemberitahuan di KAI lewat Instagram, medsos itu memang nggak semua kereta diberangkatin ya. Oh gitu. Tapi hari ini berarti tetap harus berangkat. Iya, ini kita cari aja go-show, ada yang berangkat, coba lihat, dan nanti kita coba apa yang bisa berangkat hari ini. Selain menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pembatalan jadwal kereta, PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan bakal mengembalikan biaya tiket 100% bagi calon penumpang kereta yang melakukan refund tiket maksimal 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu korban tragedi kecelakaan yang juga melibatkan kereta listrik komuter lain dan juga kereta Argo Bromo Anggrek Stasiun Bekasi telah teridentifikasi bernama Ristuti Kusti Rahayu, warga Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga mendatangi rumah duka, sementara jenazah korban telah diberangkatkan untuk dimakamkan di kampung halamannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Sejumlah warga mendatangi rumah duka almarhumah Ristuti Kusti Rahayu di Sukamana Residen Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Warga yang datang untuk melayat disambut ketua RT setempat, lantaran pihak keluarga telah bertolak ke Wonogiri. Suami almarhumah yang menjemput jenazah di Rumah Sakit Bela, Kota Bekasi, langsung membawa korban ke Wonogiri untuk dimakamkan di kampung halamannya. Para tetangga mengetahui kabar duka sekitar pukul 3 dini hari. Setelah mendapatkan informasi kepastian korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di stasiun Bekasi. Kalau dari penelusuran semalam sih memang saya dengar kabar ada kecelakaan itu di jam 11 ya, kebetulan dari suaminya gitu kan, di jam 11 malam. Terus karena suaminya ngabarin saya nih untuk ikut nyari, jadi kita tuh langsung ke stasiun Bekasi Timur. Sampai di sana kurang lebih jam 12. Oh, jadi artinya pas ketika di stasiun Cikarang suaminya nunggu belum ada datang-datang atau belum ada kabar, dapat informasi yang itu ya? Iya, dapat informasi yang itu. Ajak abang buat nyari di Bekasi Timur. Betul. Pas di Bekasi Timur itu seperti apa? Nah, di Bekasi Timur kan memang kondisinya udah rame ya, udah macet lah segala macem. Kita izin masuk sama polisi buat cari korban gitu kan. Terus langsung ke posko pengaduan. Kita buat daftar pengaduan tuh, nama almarhum, alamat, nomor telepon dan segala macam. Kita kurang lebih nunggu 2 jam. Nunggu 2 jam sampai akhirnya sekitar jam 2 itu dapat info bahwa korban itu ada di Rumah Sakit Bela, Kota Bekasi. Langsung ke sana ya? Betul, langsung ke sana. Awal dapat informasi mengenai kejadian itu kapan tuh? Saya dapat informasi kejadian itu sih sore, cuman dapat info yang aktualnya ini dari rekan saya Mas Ponco itu jam 3 pagi. Warga Pak RT sendiri? Iya, warga saya yang meninggal. Itu info dari teman saya yang ada di Rumah Sakit Bela bersama suaminya Bapak Suyatno yang mencari istrinya. Berarti udah tinggal berapa lama Pak RT almarhumah sama keluarga tinggal di sini? Kurang lebih 9 tahunan tinggal di sini, di perumahan ini, di RT 004 RW 13. Sama Pak RT sendiri terakhir ketemu atau komunikasi kapan? Ya setiap hari sih ketemu. Iya, dia kalau mau berangkat kerja, pulang kerja tuh suka ketemu kita. Almarhumah Ristuti Kusti Rahayu diketahui bekerja di sebuah industri rumahan di Jakarta. Sehari-hari korban berangkat kerja menggunakan kereta listrik komuter lain dari stasiun Cikarang. Suyatno, suami korban, biasanya mengantar dan menjemput korban saat berangkat dan pulang kerja. Namun pada Senin sore hingga malam, korban tak kunjung tiba di rumah.
hingga akhirnya suami korban mendapatkan informasi terjadi kecelakaan kereta. Suami korban yang ditemani seorang tetangga kemudian mencari keberadaan korban dan mendapati korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bella, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. 11 ya. Pemirsa, akibat insiden tabrakan kereta api Argo Bromo dan juga kereta listrik stasiun Bekasi Timur, 15 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 84 korban lainnya mengalami luka. Untuk saat ini 50 korban yang juga dirujuk ke RSUD Bekasi masih dalam penanganan intensif. Pihak KAI pun juga memastikan para korban akan ditangani dengan maksimal hingga proses penyembuhan. Dan untuk informasi lebih jelas sudah ada rekan kami Sri Dewi Adaini dan juga juru kamera Mutia Anggiani di RSUD Bekasi. Dewi, silakan dengan laporan Anda. Pemirsa, memang untuk saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi sendiri sudah ada sekitar 50 korban dari kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga KRL di Stasiun Bekasi Timur yang dirawat, dan juga sudah ada 3 korban yang meninggal dunia dan lalu dirujuk ke atau dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi lebih lanjut dikarenakan memang 3 korban meninggal dunia tersebut tidak dapat teridentifikasi dan juga hanya ditemukan body part-nya saja. Sementara itu untuk 84 korban yang mengalami luka ringan, baik itu luka berat, juga sudah dilarikan ke rumah sakit di sejumlah daerah di Bekasi. Di antaranya 50 korban dilarikan di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi dan juga ada 4 orang ke Rumah Sakit Bella Bekasi dan juga 10 orang dilarikan ke Rumah Sakit Primaya dan 4 orang dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung dan 1 orang dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Kartini dan juga 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dan 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Hermina dan 8 orang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur dan juga Rumah Sakit Mitra Bekasi Barat. Dan untuk seluruh biaya ini dari pihak PT KAI sendiri mengatakan bahwa seluruh biaya penanganan atau biaya rumah sakit yang dialami oleh korban ini ditanggung oleh pihak dari perusahaan PT KAI dengan menggelontorkan atau dengan menyerahkan asuransi, dan juga ada asuransi atau juga ada tanggungan dari pihak perusahaan dari masing-masing korban. Dan tak hanya itu, seluruh korban yang terdampak juga ini merupakan korban yang berada di kereta listrik atau KRL di Bekasi Timur, begitu, yang mana memang ini sekitar ada kurang lebih 90 korban ini mengalami luka-luka dan juga ada yang meninggal dunia. Sementara itu untuk korban yang berada di kereta api Argo Bromo sendiri ini dinyatakan sebanyak 200 orang dievakuasi dengan selamat. Dan untuk itu dalam proses evakuasi KAI juga melibatkan sejumlah pihak, diantaranya ini ada Basarnas, TNI dan juga Polri dan juga tim medis dari sejumlah rumah sakit terdekat yang ada di Bekasi. Dan untuk operasional di Stasiun Bekasi sendiri, dengan adanya insiden kecelakaan tersebut, operasional di Stasiun KAI Daop 1 khususnya di Stasiun Bekasi Timur ini dihentikan untuk sementara waktu hingga proses evakuasi para korban kecelakaan ini selesai, dan juga evakuasi dari bangkai kereta ini juga selesai dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Basarnas dan juga TNI Polri. Dan memang untuk para korban atau para keluarga korban yang mencari identitas atau keluarganya yang hilang ini, para keluarga korban juga bisa menghubungi rumah sakit terdekat atau menghubungi PT Kereta Api Indonesia dengan melakukan call center di 121 atau juga untuk posko penanganan ini juga dibuka di Stasiun Bekasi Timur, yang mana posko ini akan dibuka selama 24 jam. Tak hanya itu, juga tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi ini ada sejumlah pejabat yang sudah hadir, diantaranya memang Presiden Prabowo Subianto yang hadir dan meminta agar sejumlah pihak terkait ini mempercepat proses identifikasi dan juga evakuasi, dikarenakan memang Presiden Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa 1.800 perlintasan kereta api ini masih dalam kondisi yang sudah lama, dikarenakan
sudah dari zaman kolonial Belanda sehingga memerlukan perbaikan. Dan dari pihak Presiden Prabowo Subianto sendiri atau dari pihak pemerintah sendiri akan menggelontorkan dana sebanyak 4 triliun rupiah untuk memperbaiki atau mengoptimalisasikan perlintasan yang ada di sejumlah daerah, terutama di Jawa. Dan juga tak hanya itu pemirsa, dari Menteri P3A juga tadi sudah mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi dan juga menyoroti perihal gerbong yang ada di kereta listrik. Dikarenakan memang karena kecelakaan ini melibatkan gerbong perempuan, sehingga Menteri P3A juga meminta agar gerbong perempuan ini dipindah posisikan menjadi di tengah, sehingga gerbong yang ada di depan dan juga gerbong yang ada di belakang ini dikhususkan untuk gerbong laki-laki atau gerbong campuran. Sementara itu, Sally kembali ke studio. Pemirsa, Pemprov DKI tanggung biaya korban tewas laka KRL. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi dan juga menyampaikan bela sungkawa secara langsung. Presiden Prabowo juga memerintahkan investigasi serta perbaikan lintasan guna mencegah kejadian serupa. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi pada 28 April, Selasa pagi. Kepala Negara menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga, serta menegaskan pemerintah akan segera menangani dampak insiden tersebut, termasuk melakukan investigasi menyeluruh. Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi perlintasan kereta api yang masih banyak tidak terjaga, khususnya di wilayah padat seperti Bekasi. Ia menyetujui percepatan pembangunan flyover melalui bantuan Presiden sebagai langkah meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan serupa. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya, sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi sekitar 1.800 perlintasan di Pulau Jawa dan menyiapkan anggaran hampir 4 triliun rupiah untuk perbaikan infrastruktur. Kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 itu melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain, menyebabkan korban jiwa serta puluhan penumpang luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh korban kecelakaan tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur mendapatkan penanganan medis maksimal. Tak hanya itu, Presiden juga menjamin adanya kompensasi dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh korban kecelakaan kereta api di Bekasi mendapatkan penanganan medis secara maksimal serta jaminan kompensasi dari pemerintah. Prabowo menyebutkan bahwa kondisi para korban saat ini sudah diurus oleh tim medis dan sebagian besar dari mereka telah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Selain penanganan medis, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak para korban melalui pemberian santunan. Sebagian sudah yang pulang. Kalau nggak salah masih sekitar total 60 ya.
54 dan hampir semuanya sudah ditangani yang saya lihat ya. Sudah ditangani dengan baik. Sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus. Pokoknya semuanya sudah diurus. Ya. Kompensasi gimana ya Pak? Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya. Ya. Diketahui, data PT KAI mencatat kecelakaan di wilayah Stasiun Bekasi Timur mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti keselamatan di perlintasan sebidang kereta api usai insiden kecelakaan terjadi. Kepala Negara memerintahkan pembenahan 1.800 perlintasan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Upaya peningkatan keselamatan transportasi kereta api menjadi perhatian serius pemerintah menyusul kecelakaan yang terjadi di Bekasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh pada perlintasan sebidang, khususnya di kawasan padat. Kepala Negara menginstruksikan perbaikan terhadap sekitar 1.800 titik perlintasan di Pulau Jawa yang dinilai masih minim pengawasan. Selain itu, pemerintah juga menyetujui percepatan pembangunan flyover di Bekasi melalui dukungan langsung dari pusat. Kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun ya. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun. Tentunya kita semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran hampir 4 triliun rupiah guna meningkatkan keselamatan transportasi. Presiden Prabowo turut menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan memastikan penanganan dampak kecelakaan dilakukan secara cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai langkah meningkatkan keselamatan transportasi. Keputusan itu disampaikan Presiden usai menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api di RSUD Bekasi pada Selasa pagi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera membangun flyover pada jalur perlintasan sebidang kereta api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disampaikan usai meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi. Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah segera melakukan investigasi atas kejadian kecelakaan. Namun secara garis besar, Prabowo menyoroti banyak perlintasan kereta api yang tidak dijaga. Prabowo memerintahkan kementerian terkait untuk segera melakukan audit dan perbaikan teknis di lapangan. Hal ini mencakup pembangunan flyover di area padat hingga penyediaan pos jaga di wilayah yang membutuhkan pengawasan ekstra. Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan
kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan kereta api kargo Bromo Anggrek dan juga KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap para korban. Proses penanganan kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain yang terjadi di stasiun Bekasi Timur Senin 27 April 2026 malam kini masih berlangsung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan korban. Selain menjamin biaya medis, pemerintah daerah juga telah menyiapkan santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab langsung pemerintah terhadap para korban. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat, 1. Menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit pada semua korban yang dirawat. Yang kedua, akan memberikan santunan kepada yang meninggal masing-masing 50 juta rupiah. Semoga peristiwa musibah ini adalah peristiwa yang terakhir. Untuk itu mohon doa pada seluruh warga Jawa Barat agar keluarga korban ditabahkan dan mendapat kesabaran menghadapi musibah yang dialami ini. Demikian, terima kasih, salam untuk semuanya. Hati-hati di jalan, hati-hati di tempat pekerjaan, dan hati-hati di rumah karena musibah bisa terjadi kapan saja tanpa diduga oleh kita. Mengenai kronologi kejadian, Deddy menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat KRL berhenti di lintasan rel akibat adanya taksi listrik yang mogok. Kondisi itu kemudian memicu tabrakan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek rute Jakarta-Surabaya. Deddy Mulyadi juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang menimpa KRL rute Jakarta-Bekasi tersebut, khususnya pada gerbong pengangkut penumpang perempuan. Deddy mengajak warga Jawa Barat untuk mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Adapun jumlah korban kecelakaan sampai saat ini tercatat 14 orang tewas dan 84 luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko juga menyampaikan turut prihatin atas kecelakaan kereta api Argo Bromo yang juga menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam. Dasko turut didampingi Kapolda Metro Jaya hingga utusan khusus Presiden. Pimpinan DPR RI Dasko mendatangi lokasi kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin malam. Dasko turut didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri hingga utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Saat ditemui, Dasko mengatakan sangat prihatin atas kecelakaan kereta api Argo Bromo yang menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur. Ya, yang pertama kita turut prihatin dengan kejadian pada malam hari ini. Tadi saya menyaksikan bersama Pak Kapolda di Rut KAI proses evakuasi yang masih berlangsung, dan sementara saya mendapatkan informasi bahwa sudah dievakuasi sebanyak 29 orang pada saat ini sudah di rumah sakit, dan sementara 3 meninggal. Demikian. Dan kalau melihat proses evakuasi yang sedang berlangsung, ada kemungkinan korban masih dapat terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai dengan cepat. Kalau saya lihat petugas baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak SAR dan TNI Polri bekerja dengan kompak di lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Saiful Huda menyoroti perihal perlintasan sebidang di jalur kereta usai terjadinya insiden tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL Alta komuter lain. Saiful Huda juga menyebut usai kejadian tabrakan ini menjadi evaluasi total khususnya perlintasan sebidang yang dinilai menjadi pemicu. Baik karena mobil mogok, sepeda motor mogok, atau yang lain, yang ini perlu dituntaskan di masa depan karena perlintasan sebidang kita, jalur dari Jakarta sampai Surabaya cukup banyak sekali. Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Saiful Huda menjelaskan bahwa perlintasan sebidang kerap menjadi persoalan dalam kecelakaan kereta api di Indonesia. Saiful Huda mengatakan bahwa perlintasan sebidang menjadi catatan serius yang harus segera dituntaskan agar hal serupa tidak terulang kembali. Dirinya menilai jumlah perlintasan sebidang di Indonesia sangat banyak, salah satunya di jalur padat seperti tujuan Jakarta-Surabaya yang pengelolaannya belum optimal. Selain itu, ia juga mendorong agar adanya penempatan petugas di setiap perlintasan rel kereta api Indonesia. Karena itu kita minta untuk dimitigasi sampai tuntas dan memastikan peristiwa ini tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Memang ada beberapa catatan dari perlintasan sebidang ini yang ini masih menjadi PR serius kita karena berkali-kali terjadi kecelakaan kereta api disebabkan di jalur perlintasan sebidang ini. Baik karena mobil mogok, sepeda motor mogok, atau yang lain, yang ini perlu dituntaskan di masa depan karena perlintasan sebidang kita, jalur dari Jakarta sampai Surabaya cukup banyak sekali, dan sebagian masih dalam posisi belum tertangani secara baik, mulai dari rel kereta yang belum selaras dengan kondisi jalan, termasuk perlintasan sebidang yang semestinya bisa dijaga, ini belum sepenuhnya bisa diselenggarakan secara baik. Karena itu ini menjadi momentum untuk dilakukan evaluasi total semua perlintasan sebidang untuk dipastikan ada petugas yang mengatur di lapangan dan memastikan infrastruktur jalan di semua perlintasan sebidang dengan permukaan yang sama dengan rel kereta. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur yang juga terdampak pada perjalanan kereta api. Saat ini seluruh upaya difokuskan pada evakuasi dan juga penanganan korban dengan prioritas utama keselamatan dan kondisi penumpang. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang dan memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik. Ada menegaskan seluruh upaya saat ini difokuskan kepada penumpang KRL yang terdampak dengan memaksimalkan proses penanganan yang dibantu oleh Basarnas, TNI, Polri, serta tim medis. Seiring dengan penanganan di lokasi, KAI juga melakukan penyesuaian pola operasi perjalanan KRL dengan kondisi jalur. Hal itu dilakukan agar layanan kepada pelanggan tetap dapat berjalan secara bertahap. Atas terjadinya insiden tersebut, seluruh perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen dihentikan sementara waktu, guna mendukung proses penanganan dan memastikan keselamatan perjalanan. Pasar Senen ataupun Gambir. Untuk kompensasi korban meninggal dunia atau luka-luka ada penjelasan? Semuanya pasti akan kami siapkan. Kita siapkan dulu ya Mbak. KAI pasti akan bertanggung jawab dari sisi baik recovery, asuransi dan yang lainnya. Kami berkomitmen untuk
bertanggung jawab untuk itu. Ini untuk proses berapa lama Penyebabnya mungkin ini fokus evakuasi dulu. Dari evakuasi nanti pasti ada tim yang melakukan pengecekan. Bu, penumpang rumah Argo yang 200 lebih yang selamat itu ada yang luka-luka tadi, Bu? Ya? Penumpang Argo yang selamat itu tadi ada yang luka-luka, Bu? Semuanya selamat, tidak ada yang luka-luka. Dan kami upayakan secepatnya. Ini yang tadi ya, makanya kita stop kereta yang dari Gambir dan Senen supaya mempercepat evakuasi. Pertama kami harus memastikan pelanggan kami semuanya sudah dievakuasi terlebih dahulu, kemudian sarana dan juga prasarana supaya besok bisa beroperasi kembali. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia memastikan telah melakukan proses evakuasi secara maksimal terhadap korban imbas insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Sementara itu, proses investigasi penyebab kecelakaan sepenuhnya diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, mengatakan pihaknya telah melakukan proses evakuasi secara maksimal terhadap korban insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Terkait penyebab kecelakaan, Bobi menyampaikan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Bobi menuturkan KAI tidak akan mendesak proses penyelidikan dan memberikan kewenangan penuh kepada KNKT yang memiliki metodologi dalam mengungkap penyebab kecelakaan. Lebih lanjut, Bobi juga menegaskan akan mendukung seluruh proses investigasi serta terus memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita evaluasi, kita cek satu persatu komponennya, kita cek satu persatu sistemnya, ya. Segera jika semua sudah comply dengan aturan, dengan UIC standar, kita akan jalan. Apa negasi tidak ada investigasi sementara, Pak? Nggak ada. Jadi kami, PT KAI, kemudian Kementerian Perhubungan juga menyerahkan ini ke KNKT untuk melakukan investigasi lebih dalam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, suasana haru menyelimuti rumah duka salah satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta api komuter lain dengan Argo Bromo di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan juga kerabat pecah saat korban akan dimakamkan. Beginilah suasana di rumah duka korban kecelakaan kereta api komuter lain dengan Argo Bromo. Adelia Rifani berusia 26 tahun di perumahan Bekasi Regensi Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Sejumlah kerabat dan tetangga berdatangan untuk memberikan dukungan moral kepada pihak keluarga. Suasana duka dan isak tangis menyelimuti rumah korban. Usai disemayamkan di rumah duka, jasad korban langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum Wanajaya Cibitung. Keluarga korban tampak tak kuasa menahan tangis saat proses pemakaman berlangsung. Ayah korban tidak menyangka putrinya menjadi salah satu korban dalam tragedi kecelakaan kereta komuter lain dengan Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur. Dia ada di, cuman gerbong keberapa saya nggak tahu ya. Saya juga ketemunya udah di rumah sakit. Waktu saya ke Bekasi Timurnya nggak ketemu itu, nggak ada kabar lah gitu. Tapi pas saya saudara ngecek rumah sakit, ada di rumah sakit di keluarga Bekasi Timur. Di lokasi kejadian sih saya nggak ketemu. Ya, dia jam 8:30 ngelepon, dia minta dijemput, biasanya jemput di stasiun Cibitung. Dia biasanya ngebel udah stasiun Keranji. Cibitungnya belum lama dia, tadinya di Jakarta. Pas kerja yang baru baru 4 bulanan dia tetap gitu. Biasanya mundar-mandir di Jakarta aja. Sebelum kejadian, korban sempat berkomunikasi dengan ayahnya pada pukul 20:30 malam dan meminta untuk dijemput di stasiun Cibitung. Mendengar kabar terjadinya kecelakaan, pihak keluarga langsung mendatangi stasiun Bekasi Timur untuk mencari keberadaan korban. Setelah proses pencarian, korban ditemukan telah dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, pada Senin malam, kereta komuter lain dan Argo Bromo terlibat kecelakaan. Dalam tragedi tersebut, 15 orang dinyatakan meninggal dunia dan puluhan korban mengalami luka-luka. Saat ini, para korban masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di wilayah kota Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana mencekam menyelimuti kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Di tengah kepanikan dan juga jeritan penumpang terdapat kisah haru sepasang suami istri yang berjuang menyelamatkan diri meski terpental dan juga sempat pingsan akibat tabrakan.
Insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line menyisakan trauma mendalam bagi para korban selamat. Salah satunya dialami pasangan suami istri, Subur Sagita dan Yunita Endang, yang saat kejadian tengah dalam perjalanan menuju stasiun Tambun. Subur menuturkan saat itu ia baru saja naik KRL dari stasiun Bandan dan menjemput istrinya di stasiun Cakung. Namun perjalanan mereka berubah menjadi petaka ketika cahaya terang mendadak menyilaukan disusul getaran keras dan suara benturan hebat. Benturan keras membuat seluruh penumpang terpental, termasuk Subur yang saat itu berdiri di dalam gerbong. Meski tubuhnya terasa sakit, Subur berusaha menyelamatkan sang istri yang sudah tak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga, ia menyeret Yunita menjauh dari pintu kereta agar lebih aman. Ternyata begitu kita pada tengok keluar, itu ada taksi keseret dari kereta arah Cikarang. Yang Cikarang mau ke Jakarta. Nah itu sempat kami itu tertahan selama 10 menit. Selama 10 menit di dalam kereta, tapi posisi pintu itu terbuka. Nah sampai aku bilang, kereta nggak jalan-jalan, bukan ada apa. Ternyata berita bilang ada taksi terseret. Nggak lama dari 10 menit, kurang 2 menit, itu aku lihat sinar lampu dari arah Jakarta kereta Argo itu. Menghantamnya itu kereta tuh sampai masuk ke kepalanya. Posisi kami lagi berdiri berdua. Di gerbong mana, Pak? Aku di gerbong antara 3, 4. Itu pertengahan itu. 3, 4 dari sambungan. Belakang artinya? Sambungan, ya dari belakang. Terpental kami semua itu. Setelah itu kita udah nggak ingat apa-apa karena kan pingsan. Ini ibu pingsan. Aku masih sempat berdiri. Bangun, aku cari dia. Aku seret kan dari pintu kereta biar agar ke lantai. Nah, dari lantai dia sudah pingsan. Udah nggak bisa masing-masing pertolongan itu ya masing-masing karena udah pada semua kena semua, ada yang kepalanya. Sempat ada asap juga, Pak? Ada asap. Aku pertama ditabrak itu apakah asap AC, apakah itu kereta diesel, kita nggak tahu ya. Karena itu asap asap pecah kereta itu. Sementara itu, Yunita baru sadar saat sudah dievakuasi ke lantai 2 stasiun Bekasi Timur. Dalam kondisi luka, ia mengaku kakinya tak bisa digerakkan dan mengalami pendarahan. Yunita mengingat saat terpental ia masih sempat sadar, namun nyeri hebat membuat kehilangan kesadaran. Peristiwa naas ini menyebabkan sedikitnya 14 orang meninggal dunia, dan 84 lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Bekasi. Pihak KAI menyebut seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga saat ini penyelidikan terkait penyebab kecelakaan masih terus dilakukan. Di balik tragedi ini, kisah perjuangan pasangan suami istri ini menjadi gambaran kuatnya ikatan keluarga di tengah situasi paling kritis sekalipun. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau Kemen PPA mengusulkan penempatan gerbong khusus wanita di bagian tengah rangkaian kereta api usai meninjau para korban kecelakaan di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Usulan ini juga muncul menyusul tragedi kecelakaan kereta di Bekasi yang juga menimbulkan korban dan juga kekhawatiran terhadap keselamatan penumpang perempuan. Pasca kecelakaan kereta yang terjadi di wilayah Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kemen PPPA menilai perlu adanya peningkatan perlindungan bagi penumpang perempuan di dalam kereta komuter. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penempatan gerbong khusus wanita di bagian tengah rangkaian kereta yang dinilai lebih aman dibandingkan posisi di bagian depan atau belakang. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko cedera lebih parah saat terjadi kecelakaan, sekaligus memberikan rasa aman bagi penumpang perempuan. Selain itu, Kemen PPPA juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan standar operasional pada layanan kereta komuter agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Korban rata-rata kondisinya ada yang memar-memar, tapi juga ada yang kami menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejadian ini dan dari PT KAI sudah menyampaikan tentang menanggung sebuah biaya. Nah, terkait dengan kami dari Kementerian
berat, ada yang mengalami trauma dan sini perlu pendampingan. Jadi kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Sementara itu, salah satu keluarga korban menyebut hingga luka yang dialami orang tuanya cukup parah, yaitu patah tulang di bagian kaki dan perlu perawatan lebih intensif. Jam 2 malam itu kita dapat informasi dari salah satu pers, yaitu fotografer juga, dia informasiin kalau misalkan dia foto korban itu, dan korban itu ternyata keluarga sendiri. Nah, dari itu kita informasiin ke PT KAI untuk proses gitu. Misalkan kita pun masih ada korban di sana gitu, dan itu juga diproses. Cuman dari sekitar jam 2 itu prosesnya nggak cuma langsung mengeluarkan gitu ya, itu masih butuh proses, masih banyak juga di depannya. Kakak saya itu banyak yang perlu dikeluarkan, jadi kalau bisa dievakuasi, kakak saya itu di jam kurang lebih sekitar jam 7 pagi untuk bisa dikeluarkan gitu, karena menunggu dari yang lain ya, yang lainnya pada dievakuasi gitu. Jadi kemungkinan setelah itu tuh aku nggak tahu lagi update apakah ada korban yang ini dengarnya katanya ini yang terakhir, korban yang terakhir dievakuasi ini kalau aku dengar seperti itu, tapi selanjutnya aku tidak ada informasi lagi ya, karena ketika langsung dievakuasi dari stasiun kita langsung selanjutnya. Keadaan korban sekarang seperti apa? Sekarang korban ya masih butuh perawatan, tapi karena terakhir kita udah dapat ronsen, udah di ronsen, cuman tinggal tunggu hasil ya. Tapi tadi aku masih ke dalam, ternyata kakinya udah sedikit ditandu ya, udah ditahan. Sepertinya kemungkinan patah kaki sebelah kanan, karena yang dia itu ketiban perempuan itu di sebelah kanan badannya ya. Jadi kanan badannya semuanya kena runtuhan, yang sebelah kirinya dia aman. Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan kajian lebih lanjut terkait usulan tersebut, termasuk koordinasi dengan operator kereta api dan pemangku kepentingan lainnya. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi tim gabungan di stasiun kereta Bekasi Timur, sudah ada rekan kami Muhammad Fahrizal dan juga juru kamera Rona Bayu. Silakan Rizal dengan laporan Anda. Ya baik Festi, selamat malam. Jika dapat kami kabarkan bahwasanya tepat saya melaporkan yaitu merupakan di stasiun Bekasi Timur yang terletak di Jawa Barat. Ini merupakan stasiun yang menjadi salah satu insiden atas peristiwa Senin malam, yaitu antara tabrakan dari kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain yang terjadi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat pada Senin hari. Dan untuk dari proses evakuasi masih terus dilakukan dari sejumlah pihak terkait, dan juga diterjunkan sejumlah personel, beberapa personel dari pihak TNI maupun Polri untuk melakukan pengamanan dan juga mendukung agar proses evakuasi ini dapat berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh. Dan untuk dari evakuasi para korban ini sendiri, ini telah di-stop ataupun telah diberhentikan mengingat sejumlah korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana terdapat 15 orang meninggal dunia dan 88 orang ini menjadi ataupun mengalami korban luka-luka. Dan untuk dari para korban ini sendiri merupakan dari kebanyakan dari para wanita, mengingat gerbong yang menjadi tabrakan itu merupakan gerbong khusus dari para wanita ataupun perempuan ini sendiri. Dan selain itu juga dari PT Komuter Line ataupun Kereta Api Indonesia Komuter Line ini terus melakukan evakuasi agar nantinya dapat baik itu dari lokomotif untuk dilakukan perpindahan, serta juga dari itu baik pelistrikan ataupun persinyalan. Dan untuk per malam hari ini masih dilakukan ataupun masih berlangsung untuk proses evakuasi dari salah satu gerbong yang menjadi atas insiden tabrakan pada Senin malam lalu.
Dan selain itu untuk permudah dari para masyarakat ataupun dari para keluarga ini dapat mencari sanak saudaranya yang jika mengalami kehilangan ataupun menjadi atas atau insiden ataupun dari korban dari atas insiden tersebut, ini dari PT Kereta Api Indonesia Komuter Line khususnya yang berada di Stasiun Bekasi Timur ini membangun sejumlah posko pengaduan yang nantinya dapat mempermudah para masyarakat ataupun dari para masyarakat ataupun dari para keluarga dari korban atas tabrakan tersebut ini dapat mempermudah mencari di mana ataupun di bawah dari para korban ini sendiri untuk melakukan rujukan di rumah sakit terdekat yang ada di Stasiun Bekasi Timur. Dan selain itu juga tentunya dari pemerintah memastikan bahwasannya nantinya dari para korban ini dapat diberikan kompensasi serta biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang terjadi pada Senin malam lalu. Dan selain itu juga yang menjadi sorotan dari baik itu pemerintah ataupun dari Dewan Perwakilan Rakyat yaitu perihal dengan perlintasan sebidang yang dimana ini banyak dijaga oleh masyarakat yang seharusnya ditempatkan oleh para petugas dari Kereta Api Indonesia ini sendiri. Dan selain itu juga dari pemerintah juga nantinya akan memastikan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh agar hal serupa ini tidak terulang kembali, mengingat juga selain itu yang menjadi pemicu yaitu adanya gangguan sinyal yang terjadi sehingga terjadi tabrakan pada Senin malam lalu dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Dan tidak hanya itu saja, dari masyarakat ataupun dari keluarga ini sendiri untuk dapat mempermudah lagi mencari jika keluarganya menjadi korban dari insiden tersebut dapat menelpon dari nomor 121 yang telah disediakan dari PT Kereta Api Indonesia Komuter Line. Kembali ke studio Vesti. Pemirsa, drone hantam konvoi pasukan Israel saat misi penyelamatan. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Presiden Prabowo Subianto meninjau pengolahan sampah terpadu Kabupaten Banyumas pada Selasa 28 April 2026. Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengolahan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan juga terjangkau. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa 28 April 2026. Menurutnya, sistem yang juga diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan juga terjangkau dalam menangani persoalan sampah. Prabowo menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengolahannya juga terintegrasi mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten. Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang kesini. Jadi saya juga dapat laporan dari gubernur di Jawa Tengah, banyak kabupaten juga sudah ikut. 13 kurang lebih 13 ya. 13. Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita
kembangkan, ya, perbaiki, kembangkan, dan bikin lebih efektif. Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengolahan sampah terpadu di Banyumas yang juga dengan efektif dan juga terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target Zero Sampah 2028. Pemerintah pusat lanjut Prabowo akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah. Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan juga maggot, sementara sampah anorganik daur ulang menjadi produk seperti paving block dan juga genteng plastik. Residu kemudian diproses menjadi refuse dairy fuel sebagai bahan bakar alternatif industri. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengolahan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan bom di tepi jalan mengguncang Kolombia menyebabkan puluhan korban jiwa dan luka di jalur utama Panamericana Highway yang juga merupakan salah satu arteri transportasi penting di kawasan tersebut. Laporan video yang beredar menunjukkan dampak kerusakan parah pasca ledakan bom terjadi di jalur Panamericana Highway yang merupakan salah satu arteri transportasi utama di wilayah tersebut. Ledakan tersebut meninggalkan lubang kawah besar di badan jalan serta menghancurkan sebuah bus dan sedikitnya 15 kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian. Otoritas setempat menyatakan sedikitnya 20 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya terluka akibat serangan tersebut dengan sejumlah korban masih dalam kondisi kritis. Pemerintah Kolombia menuduh kelompok disiden dari Revolutionary Armed Forces of Colombia sebagai dalang utama serangan yang selama ini masih aktif di sejumlah wilayah. Kelompok tersebut disebut dipimpin oleh Ivan Mordisco yang masuk dalam daftar buronan utama pemerintah dan dianggap sebagai salah satu tokoh kunci kelompok bersenjata. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengecam keras insiden ini dan memerintahkan operasi penindakan maksimal terhadap kelompok yang dianggap bertanggung jawab. Serangan ini merupakan bagian dari gelombang kekerasan di wilayah selatan Kolombia yang terjadi sejak beberapa hari terakhir dan menunjukkan peningkatan intensitas konflik yang terjadi. Militer Kolombia mencatat puluhan serangan di wilayah Valle del Cauca dan Cauca sejak awal gelombang kekerasan tersebut. Sampai saat ini operasi keamanan masih terus dilakukan untuk menekan kekerasan dan melindungi warga sipil serta memulihkan kondisi keamanan di kawasan terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda fasilitas penyimpanan dan juga produksi sepeda di Itagüí, Kolombia. Petugas pemadam berupaya untuk menjinakkan api yang cepat membesar. Kebakaran hebat terjadi di sebuah fasilitas sepeda di Itagüí pada Senin waktu setempat yang menimbulkan kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam berjuang memadamkan api baik dari dalam maupun luar bangunan di tengah asap tebal dan panas yang intens. Wali Kota Diego Torres menyebut material mudah terbakar seperti kayu, fiberglass, ban dan juga bahan bakar memperparah intensitas api sehingga api cepat menyebar ke sejumlah bagian fasilitas. Sekitar 80 petugas diterjunkan ke lokasi dengan dukungan tim dari kota-kota sekitar untuk mempercepat proses pemadaman. Hingga saat ini sebagian besar api dilaporkan telah berhasil dikendalikan. Meski proses pemadaman masih berlangsung dan petugas masih melakukan pendinginan di titik-titik rawan, otoritas juga melakukan evakuasi warga di sekitar lokasi untuk menghindari risiko lebih lanjut akibat asap dan potensi penyebaran api. Tidak ada laporan korban jiwa atau luka dalam insiden ini meski kerugian material diperkirakan cukup besar. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyidikan oleh pihak berwenang untuk mengetahui sumber api secara pasti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah drone diduga milik Hezbollah yang menyerang area dekat pasukan Israel Defense Force saat proses evakuasi prajurit yang juga terluka menggunakan helikopter. Insiden serangan drone terjadi di wilayah Lebanon Selatan, tepatnya di sekitar kota Taibeh, yang merupakan salah satu titik rawan konflik di perbatasan. Sebuah drone FPV dilaporkan menghantam area dekat pasukan Israel Defense Force yang sedang melakukan evakuasi medis di tengah kondisi keamanan yang tidak stabil.
Evakuasi tersebut dilakukan untuk menyelamatkan prajurit yang terluka menggunakan helikopter medevac sebagai bagian dari prosedur penanganan darurat. Rekaman video menunjukkan konvoi penyelamatan menjadi target serangan tepat sebelum proses evakuasi udara yang meningkatkan resiko bagi personil di lapangan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban maupun dampak kerusakan akibat insiden tersebut. Insiden ini menambah daftar konfrontasi antara Hezbollah dan Israel Defense Force di kawasan perbatasan yang telah lama dilanda ketegangan militer. Situasi keamanan di wilayah tersebut masih tegang di tengah resiko eskalasi lebih lanjut seiring meningkatnya intensitas serangan di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kekerasan kembali terjadi di tepi barat setelah sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus. Serangan ini juga menyebabkan kerusakan luas dan memaksa sejumlah warga meninggalkan rumah mereka. Sejumlah pemukim Israel menyerang desa Jalut di selatan Nablus, tepi barat. Rekaman video menunjukkan para pemukim bergerak di area pedesaan dengan sejumlah kerusakan parah terlihat, termasuk kendaraan yang terbakar. Sejumlah rumah juga dilaporkan diserang, memaksa warga mengungsi demi keselamatan. Kepala Dewan Desa menyebut serangan ini sebagai aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan target meliputi lahan dan permukiman warga. Warga mengungkapkan lebih dari 100 pemukim terlibat dalam serangan dengan membawa bahan bakar dan membakar berbagai fasilitas, termasuk rumah, mobil, dan fasilitas umum. Serangan juga menyasar peternakan, gedung Dewan Desa, serta ruang layanan medis darurat. Data menunjukkan ratusan serangan pemukim terjadi hanya dalam waktu 1 bulan, dan ribuan insiden telah tercatat sepanjang tahun ini di tepi barat. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kekerasan terhadap warga Palestina dan properti mereka. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah tepi barat masih tegang dengan resiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan khusus Israel menyamar sebagai warga sipil dan juga menyerbu kawasan Al-Ram di Yerusalem Timur dan dilaporkan seorang warga Palestina diculik dalam operasi tersebut. Pasukan khusus Israel dilaporkan melakukan operasi penyamaran di kawasan Al-Ram Utara, Yerusalem Timur. Mereka masuk ke permukiman dengan menggunakan pakaian sipil untuk menghindari kecurigaan warga. Menurut saksi mata, pasukan tersebut menangkap seorang warga bernama Mansur Abu Garbieh tanpa perlawanan yang berarti. Setelah penangkapan, pasukan segera meninggalkan lokasi. Insiden ini menambah daftar panjang operasi penangkapan di wilayah Palestina yang kerap memicu ketegangan antara warga dan pasukan Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tokoh tingkat tinggi kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel Audia Flores Silva alias El Jardinero ditangkap di Narita dan dipindahkan ke Mexico City di bawah pengamanan ketat militer. Aparat keamanan Meksiko menangkap tokoh kunci Jalisco New Generation Cartel Audias Flores Silva yang dikenal dengan julukan El Jardinero. Penangkapan dilakukan dalam operasi gabungan pasukan federal di Nayarit. Setelah ditangkap, tersangka segera dipindahkan melalui jalur udara ke Mexico City. Dengan pengawalan ketat, otoritas menyebut El Jardinero merupakan salah satu tokoh penting dalam jaringan perdagangan narkotika internasional. Ia juga dikabarkan menjadi buronan otoritas Amerika Serikat yang telah mengajukan permintaan ekstradisi. Penangkapan ini dilaporkan berlangsung tanpa konfrontasi sebagai bagian dari operasi terkoordinasi Kabinet Keamanan Meksiko. Namun, pasca penangkapan, sejumlah aksi kekerasan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Nayarit. Laporan menyebut terjadi pemblokiran jalan serta pembakaran kendaraan dan usaha oleh kelompok yang diduga terkait El Jardinero. Juga disebut-sebut sebagai penerus pimpinan kartel sebelumnya. Sampai saat ini, aparat keamanan masih disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi kekerasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria bernama Cole Thomas Allen resmi didakwa atas percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tersangka ditangkap setelah berupaya menyerang acara jamuan makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih dengan membawa senjata api dan senjata tajam. Proses hukum terhadap Cole Thomas Allen berjalan di Pengadilan Distrik Federal. Pihak berwenang menyatakan tersangka membawa senjata api dan senjata tajam saat mencoba menerobos acara jamuan makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih di Washington DC.
Saat ini jaksa mengajukan 3 dakwaan awal terhadap Ellen. Namun investigasi tetap berlangsung dan otoritas mengindikasikan adanya penambahan dakwaan seiring pendalaman kasus. Jaksa menegaskan tersangka memiliki niat jelas untuk membunuh presiden serta menargetkan pejabat tinggi kabinet. Pemerintah Amerika Serikat menekankan bahwa tindakan kekerasan politik merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Make no mistake, this was an attempted assassination of the President of the United States, with the defendant making clear what his intent was. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi dengan perwakilan Kementerian Prancis serta akademisi dari Paris Saclay University. Dengan pertemuan ini menjadi langkah dalam perkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pendidikan tinggi, riset dan inovasi nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis antara Kemendikti Saintek dengan perwakilan pemerintah Perancis serta akademisi dari Paris Saclay University yang juga berlangsung di kantor Kemendikti Saintek Jakarta pada Senin 27 April 2026. Kemendikti Saintek juga memandang kolaborasi global sebagai langkah penting untuk mempercepat penguatan kapasitas riset, pengembangan talenta, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi strategis khususnya AI. Dengan begitu, kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang kontribusi Indonesia dalam ekosistem teknologi global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI yang juga berdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelari asal Kenya Sebastian Sawe menjuarai London Marathon dengan catatan waktu sangat impresif di tengah persaingan ketat para pelari elit dunia yang juga berlangsung sejak awal hingga menjelang garis finish. Pelari asal Kenya Sebastian Sawe berhasil menjuarai London Marathon dengan catatan waktu impresif. Persaingan ketat terjadi sejak awal lomba hingga mendekati garis finish antara para pelari elit dunia. Di posisi kedua, pelari asal Ethiopia Yomif Kejelcha juga mencatatkan waktu cepat. Dalam debutnya di ajang maraton, catatan waktu yang dibekukan menjadi sorotan karena mendekati batas 2 jam yang selama ini dianggap sulit ditembus. We had a strong team and the pacers did their jobs well. And also the weather today was so favorable, and that's why it helps us and we run well today. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait pemecahan rekor dunia tersebut. Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi pelari Afrika dalam ajang lari jarak jauh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Aksi pencurian sepeda motor menggunakan atribut jasa kurir pengiriman online terjadi di Jakarta Barat. 1 unit sepeda motor milik warga Palmerah raib digasak pelaku yang juga terekam jelas oleh CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. 2 orang pelaku terlihat berbagi peran. Salah satu pelaku tampak mengenakan jaket atribut jasa kurir online untuk menyamarkan aksinya. Sementara 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi. Pelaku menarget 1 unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak lubang kunci dan membawa kabur kendaraan. Menurut keterangan warga, korban baru saja memarkirkan kendaraannya untuk masuk ke dalam rumah. Untuk apa, Bang? Oh, untuk motor Vario, Bang. Motor Vario punya abang ya? Punya adik. Pas lagi kemudian dia datang ke rumah mau jenguk orang tua. Itu kronologi kayak gimana tuh, Bang?
kronologinya sih pas dia sekitar jam 6 dia untuk datang ke sini, masuk rumah kan. Terus sekitar jam 6:05 dari rekaman CCTV ada tuh untuk motor ojol. Ya mungkin kayak diduga ojol kali ya. Dia pas lagi sambil lewat mantau kayaknya ngelihat ada motor di sini nyamping di sini nih. Dia langsung berhenti langsung mepet ke arah motor. Udah pura-pura pura-pura duduk dulu, terus langsung gituin kuncinya kan, untuk buka kuncinya dulu baru dibuka gitu sih. Terus juga memang kalau kita pantau juga dari untuk CCTV waduk, memang dia yang sambil jalan sambil lihat kanan kiri, ngeliat motor yang itu sih. Kayaknya emang dia lagi mau ngambil lah. Itu hitungan detik bang, dia ngambil cepet gitu? Cepet bang, orang motor juga dikunci yang besi itu tuh. Dikunci, kayaknya dia pertama kali membuka kuncinya dulu baru pakai kunci letter T-nya. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, mengingat modus penyamaran sebagai kurir ini menjadi tren baru untuk memanfaatkan kepercayaan publik. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi eksibisionis yang juga dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang tengah bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir bang, awal kejadiannya itu kapan sih bang? Posisi kejadian itu hari Jumat, siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah ke sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan kejadian itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini, karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang berani nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW3. Nah itu udah kejadian di RW3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga Dukung Lebur Blora kini kembali terhubung setelah jembatan gantung yang juga sempat terisolir dibangun dan difungsikan. Infrastruktur ini juga membuka akses pendidikan dan juga memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Setelah bertahun-tahun terkendala akses, warga Dukung Lebur, Desa Kaligede, Kecamatan Cikan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akhirnya merasakan perubahan signifikan. Hadirnya jembatan gantung di wilayah tersebut membuka kembali jalur yang sebelumnya sering terputus, terutama saat musim hujan. Seorang warga, Sukar, mengatakan sebelumnya sekitar 100 warga kerap terisolasi ketika sungai Ngelebur meluap. Kondisi itu membuat anak-anak kesulitan berangkat sekolah dan aktivitas warga lainnya ikut terhambat. Anak-anak putu-putu pulang sekolah mondongian banjir mendekat lewat. Dengan keluhan warga sekitar 18 kakak dengan jumlah penduduk 100, kurang lebih 100 jiwa itu, kasihan lihat anak-anak sekolah kalau musim hujan tidak sekolah, ngaji, semuanya terbengkalai. Dengan adanya program Bapak Prabowo itu kita mengajukan dan terima kasih setelah 1 bulan, belum ada 1 bulan pengajuan udah direalisasi. Pengajuan dengan pelaksanaan sangat cepat sekali karena sangat dibutuhkan warga kami, karena akses anak sekolah di sini sangat memperhatinkan
karena ketika hujan ini aliran sungai besar, ini anak sekolah nggak bisa lewat. Ini Pak Prabowo terima kasih sekali sudah diberikan bantuan jembatan sehingga bisa bermanfaat untuk warga kami semuanya. Kini jembatan gantung sepanjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu menjadi penghubung utama warga. Selain memudahkan akses pendidikan, keberadaan jembatan juga membantu aktivitas ekonomi, khususnya petani dalam mengangkut hasil panen dan meningkatkan mobilitas sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maulana Sirait juga melakukan kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat Daya, dan pemerintah menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi pada tahun 2026 diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di Papua. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maulana Sirait kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 26 April 2026. Yang didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan juga Kepala BPS RI Amalia Adininggar, Widya Santi meninjau perumahan subsidi Aqua Residence 6. Program ini juga merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera dan juga pengusaha muda Papua dalam penyediaan rumah subsidi. Maruara juga menegaskan pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas pihak termasuk pelaku usaha lokal. Ini kan kebijakan nasional yang pro kepada rakyat kecil. Jadi saya pikir inilah kerjasama yang bagus pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota. Tolong tadi BPATB, BPG belum gratis buat rakyat kecil. Itu sudah diputuskan, tolong itu dilakukan supaya MDR rakyat kita itu diperhatikan. Pemerintah menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi pada tahun 2026 diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua. Yang memastikan pemerintah menghadirkan skema pembiayaan inklusif dan terjangkau agar masyarakat lebih mudah mengakses hunian layak. Menurutnya perumahan tersebut memiliki keunggulan dari sisi lokasi karena dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Ia bahkan memberikan penilaian terhadap kualitas perumahan tersebut dengan skor 8 dari 10. Kementerian PKP bekerjasama dengan BPS dalam penyediaan data akurat bagi masyarakat penerima manfaat. Kepala BPS Amalia Adininggar, Widya Santi mendukung program tersebut melalui penyediaan data valid dan juga terintegrasi. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan perumahan di wilayahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Indonesia juga mulai memanfaatkan layanan kargo haji untuk mengirim barang yang dibeli di Tanah Suci. Layanan ini juga menjadi solusi bagi jemaah haji dalam mengantisipasi kelebihan muatan barang bawaan sepulang berhaji. Musim haji telah tiba, jemaah haji asal Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci. Meski puncak haji masih lama, sejumlah jemaah haji Indonesia sudah ada yang sibuk berburu oleh-oleh di kawasan Masjid Nabawi. Tidak tanggung-tanggung, warga memborong beragam cenderamata khas Arab Saudi, mulai dari gantungan kunci, dompet, aksesoris, pakaian hingga minyak wangi. Para jemaah mulai memanfaatkan layanan kargo haji sebagai solusi mengurangi barang bawaan dari Tanah Suci. Layanan ini juga memungkinkan jemaah mengirim paket oleh-oleh lebih dulu tanpa harus menunggu selesai. Pak Abdul Ghani, boleh dijelaskan dong Pak untuk proses gimana jemaah bisa pakai layanan kargo itu bagaimana caranya Pak? Kargo haji ini diselenggarakan oleh Pos Indonesia untuk warga negara Indonesia, seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan tarif rata-rata 23 real. Untuk waktu tempuhnya sekitar 7 sampai 14 hari. Kemudian karena terus terang aja ini pelayanan ini mulai tahun 2024. Jadi ini tahun ketiga dan alhamdulillah respon dari masyarakat Indonesia, respon dari jemaah haji ini alhamdulillah. Rata-rata mereka itu menyampaikan kok nggak dari dulu ada seperti ini. Nah, intinya mohon maaf Indonesia, warga negara Indonesia ini jemaah haji ini konsumtif. Jadi ini mungkin jadi solusi satu-satunya untuk jemaah haji Indonesia. Bapak, untuk memastikan barang bawaan atau barang-barang milik jemaah ini tercecer bagaimana Pak? Waktu packing, jemaah haji langsung melihat sendiri. Masuk ke dalam dus yang kami sediakan. Kemudian ini ada asuransinya. Nah, jadi insya Allah barang ini cocok sesuai dengan yang diserahkan kami. Begitu.
Kalau untuk setiap daerah nih apakah harganya berbeda-beda atau bagaimana Pak penentuan harganya Pak? Penentuan tarif 23 real itu untuk hampir semua wilayah di Indonesia, kecuali yang double flight. Jadi 2 kali penerbangan itu kan ada cost untuk penerbangan berikutnya. Nah, rata-rata 23 real itu menjadi 25 real atau 30 tergantung dari daerah jemaah haji yang bertalian. Jadi ini barangnya langsung sampai ke rumah ya Pak? Sampai di rumah, depan rumah maksud saya. Nah. Harga untuk pengiriman paket kargo haji mulai dari 23 rial per kilogramnya. Paket akan tiba di alamat tujuan sekitar 7 hingga 14 hari. Sejumlah jemaah mengaku layanan kargo haji sangat memudahkan mereka. Mereka tak perlu repot membawa banyaknya barang selama menjalani rangkaian ibadah haji. Ibu Megawati, Ibu kirim apa aja Bu? Sajadah, tasbih, apa lagi tuh di dalamnya, permen-permen, coklat, oleh-oleh, dan lain-lain. Kenapa Bu akhirnya pengen dikirim lebih cepat ke Indonesia oleh-olehnya? Ya, supaya untuk meringankan nanti kalau kita pulang ke Indonesia. Tahu layanan kargo ini dari mana Bu sebelumnya? Dari Pak Haji Agung. Jadi sudah dikolektif ya Bu ya? Iya. Dari ketua rombongannya? Iya. Kalau Ibu kira-kira berapa kilo tuh Bu barang-barangnya? Mungkin kurang lebih 10 kilo kayaknya. Yakin ya Bu ya untuk sampai ke rumah ya Bu Iya, ya? insya Allah. Praktis ya Bu ya? Iya. Pak Darwis, kenapa Pak pilih layanan kargo Pak untuk kirim barang-barangnya ke tanah air? Pertama tentu responsibility-nya, tanggung jawab yang sangat tinggi sehingga ada kepercayaan dari jemaah bahwa apa yang dikirim akan sampai ke tanah air dengan baik. Ini kan baru sampai gitu ya, belum lama. Kenapa akhirnya pilih buru-buru aja kirim? Saya kira pertama bahwa masyarakat berpikir praktis bagaimana mereka bisa menyesuaikan bawaan barangnya yang berat sehingga ketika nanti pulang ke tanah air tidak terbebani kan barang yang ada, karena ini juga merupakan bahagian dari kegembiraan jamaah dari Indonesia, khususnya dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bapak kirim apa aja Pak? Tadi kira-kira berapa kilo tuh kiriman barangnya? Ini yang menangani keluarga dan diantaranya ada ada bawaan yang tidak ada di Sulawesi Selatan. Seperti apa Pak? Seperti kurma. Lalu? Kemudian ada pakaian khas dari Madinah yang merupakan kebanggaan orang Madinah. Itu tidak ditemukan di Sulawesi Selatan. Kira-kira berapa kilo nih Pak tadi Bapak barang-barangnya yang dikirim? Ya itu sekitar 10 kilo. Marni ini kirim apa aja Bu? Banyak-banyak macam ini. Apa aja Bu? Ini tas-tas buat oleh-oleh untuk keluarga. Kira-kira berapa kilo Bu? 10 kilo. 10 kilo? Iya. Kenapa Bu pilih belanja sekarang terus dikirim pakai kargo? Karena cepat sampai. Jadi habis ini nanti fokus ibadah Iya, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Boleh nggak Bu ngomong gitu? Iya, jadi nanti habis ini fokus ibadah aja gitu. Ya, insya Allah fokus ibadah nanti selesai ini kargonya. Tiap jemaah dibebaskan biaya pajak 2 kali pengiriman dengan berat maksimal 35 kg per paket. Paket jemaah secara otomatis diasuransikan oleh pengelola kargo haji, tujuannya agar barang jemaah terjamin sampai di alamat tujuan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV melaporkan. Mana? Pemirsa, pelayanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia terus dijaga kualitas dan juga ketepatannya mulai dari proses memasak dan dapur hingga makanan sampai ke tangan jemaah di hotel. Seluruh proses dilakukan secara standar dan juga diawasi ketat demi menjaga kelayakan dan juga keamanan makanan. Suasana dapur penyedia catering terlihat sibuk sejak dini hari. Ratusan petugas menyiapkan ribuan porsi makanan untuk jemaah haji Indonesia. Proses dimulai dari pemilihan bahan makanan yang segar dan berkualitas,
Setiap bahan yang masuk dipastikan telah melalui pemeriksaan ketat sesuai standar kesehatan. Selanjutnya, petugas memasak menu sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan. Menu yang disajikan pun disesuaikan dengan selera jemaah Indonesia, agar tetap nikmat meski berada di Tanah Suci. Setelah proses memasak selesai, makanan langsung dikemas dalam wadah khusus yang higienis. Setiap paket makanan diberi label khusus untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tepat waktu. Sebelum proses distribusi dilakukan, paket makanan dilakukan meal test terlebih dahulu. Ya, jadi pengiriman sampel atau meal test ke Daker atau ke Wisma untuk sebelum diberikan kepada jemaah untuk mengecek atau melihat bahwa konsumsi yang diberikan kepada jemaah itu sesuai dengan ketentuan baik gramasinya maupun kualitasnya. Petugas kemudian memuat makanan ke dalam armada distribusi. Kendaraan yang digunakan telah dilengkapi pengatur suhu agar kualitas makanan tetap terjaga selama perjalanan. Setibanya di hotel, petugas langsung menyalurkan makanan kepada jemaah. Proses pembagian dilakukan secara teratur, baik melalui ruang makan maupun didistribusikan langsung ke kamar jemaah, khususnya bagi lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Jemaah Haji Indonesia mengaku masakan yang disediakan selama di Tanah Suci sangat baik dan sesuai cita rasa Nusantara. Kalau menunya sangat enak sekali, Pak. Cocok dengan lidah Indonesia, Pak. Mantap. Cukup nggak, Pak, porsinya? Wah, cukup sekali, Pak. Kalau kita nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting kita cocok di lidah, Pak. Untuk konsumsi saya pikir sangat-sangat cukup, ya kan? Dengan kesediaan anggaran seluruhnya itu cukup ya. Makan dapat 3 kali sehari, juga dikasih air minum. Tadi juga saya dapatkan susu ya. Dapat susu, alhamdulillah. Dengan layanan konsumsi yang terjaga kualitas dan gizinya, diharapkan jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di antara ribuan jemaah haji Indonesia yang juga tiba di Madinah tersimpan kisah-kisah perjuangan yang juga menggetarkan hati dari seorang marbot masjid di Banjarmasin yang juga menabung selama 15 tahun hingga petani tunanetra asal Kulon Progo juga tetap teguh menjemput panggilan suci. Langit Madinah menyambut para tamu Allah dengan cahaya lembut senja. Di tengah antrian panjang jemaah yang baru tiba, langkah Hamdi terlihat tertatih. Namun wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak mampu disembunyikan. Pria sederhana asal Banjarmasin itu sehari-hari bekerja sebagai marbot masjid. Penghasilannya jauh dari kata besar. Namun dari rezeki 2 juta rupiah setiap bulan, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk satu impian besar, berhaji bersama sang istri. Bapak, Ibu, ini pergi haji berdua ini. Insya Allah. Namanya Bapak siapa? Saya Bapak Hamdi. Ibu, Ibu siapa? Aminah. Bapak ini pekerjaannya apa, Pak? Ini kan marbot masjid. Marbot masjid, Masya Allah. Dari mana Pak uangnya bisa akhirnya berangkat haji, Pak? Iya, hasil sendiri di masjid. Dari masjid. Iya. Jadi Bapak diberangkatin oleh masjid. Iya. Memang penghasilan kalau dari masjid setiap bulan dikasih berapa? Enggak sih, ada 1 juta. Sebulan dikasih 1 juta. Ya. Terus 1 juta sebulan. Ada 500 seminggu, 2 juta. Sebulan 2 juta. Oh. Jadi ada dikasih orang juga ya, gitu, Pak. Ya. Terus itu Bapak kumpulin? Ya, kumpulin. Ini siapa yang mendaftarkan haji Bapak? Sendiri apa? Sendiri. Nunggunya berapa lama nih Pak? 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah. Ini bisa berangkat berdua, ini ya. Ini Masya Allah. Bapak senang nggak Pak udah nyampe sini? Ya. Senang. Terharu nggak Pak? Ya. Sedih nggak sih Pak udah nyampe sini Pak? 15 tahun lamanya Hamdi menabung, rupiah demi rupiah dikumpulkan. Tanpa usaha besar, tanpa harta berlimpah. Hanya kesabaran, kedisiplinan, dan keyakinan yang terus dijaga. Di sampingnya, sang istri Aminah tak kuasa menahan tangis. Perjalanan panjang penuh perjuangan itu kini berbuah manis. Mereka akhirnya menjejakkan kaki di Tanah Suci. Bukan hanya Hamdi, di sudut lain Madinah,
kisah haru datang dari Sarjo Utomo. Usianya 71 tahun, seorang petani dari Kulon Progo, Yogyakarta, yang telah kehilangan penglihatannya sejak puluhan tahun lalu. Namun kebutaan tak pernah memadamkan cita-citanya. Dengan tongkat dan tuntunan sang putri, Sarjo melangkah pasti memasuki hotel jamaah. Wajahnya tenang, suaranya lantang, seolah ingin berkata cahaya iman jauh lebih terang dari sekedar pandangan mata. Sejak muda ia bekerja sebagai buruh tani. Dari hasil keringat di sawah, Sarjo menabung dan membeli sebidang tanah. Tanah itulah yang akhirnya dijual untuk melunasi biaya haji. Saya jual kebun, tanah pekarangan kebun saya jual untuk daftar haji saya dan anak saya dan istri saya. Itu. Kenapa Mbak kok pengen naik haji? Karena saya ini orang Islam toh. Kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Kan saya merasa mampu biarpun res-resan uangnya. Sampai itu jual sawah. Dan saya kena penyakit mata, saya berhenti berdagang. Pensiun istilahnya itu. Cuma di rumah aja. Niat awalnya berhaji bersama sang istri, namun 2 tahun lalu sang pendamping hidup lebih dahulu berpulang. Kini, putri keduanya menggantikan sang ibu mendampingi ayah menuju Baitullah. Di musim haji tahun ini, layanan ramah lansia dan disabilitas menjadi harapan baru bagi jamaah seperti Sarjo. Kursi roda, pendampingan, dan bantuan petugas menjadi jalan kemudahan menuju ibadah yang mabrur. Mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadah kan yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya. Itu kalau saya tinggalkan anak saya cuma untuk yang lain kan sudah nggak tahu, nggak merasakan. Kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang banyak dosa saya. Gitu. Hamdi dan Sarjo adalah wajah ketulusan dari jutaan umat Islam. Mereka mengajarkan bahwa haji bukan semata soal kemampuan materi, melainkan tentang niat yang tak padam, doa yang tak putus, dan keyakinan yang tak pernah runtuh. Di bawah cahaya haramain, air mata mereka menjadi saksi bahwa siapapun yang sungguh memanggil namanya akan datang pada waktu terbaik yang telah ditentukannya. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.